Nih Anggi pengantin baru di Bogor ngaku menyesal dan pengen rujuk sama Fahmi. Ya nih ditagih sama si Fahmi nih, ganti rugi mantan Anggi nangis di polsek katanya. Ya tuh iyalah harus minta ganti rugi Iyalah. lah. Di kebon gitu kan, membakar surat undangan resepsi Astaga. pernikahannya. Bahkan Anggi juga memberitahu sang ibunda soal keberadaannya di Medan, Sumatera Utara bersama dengan Adriaman Lase. Keduanya kemudian mengaku kehabisan uang untuk ongkos pulang ke Jakarta. Balik bersama Nyonya dan Mamang udah tapi makan in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek Surbek. buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook dan TikTok Radio Santai, linknya ada di deskripsi. Yo. Ya. Today ada kelanjutan dari pengantin viral yang hilang ya. Pengantin viral dari Bogor yang hilang, yang mungkin ini bisa bikin Santi People, Nyonyo emosi. Oke. Setelah beberapa hari, seminggu lebih kan bermasalah, yang kita tahu update terakhir itu ya ditalak gitu kan, dikembalikan ke orang tuanya. Ini ada artikel yang naikin waktu menanyain ke orang tuanya ceweknya, katanya si Neng minta rujuk. Ya, Rujak aja sono. Minta rujuk karena si mantannya ogah tanggung jawab ya. Nih kita sepil sedikit-sedikit nih ya, meluncur. Nih Nyo, ada dari sekilas info. Fahmi, aku menyesal katanya tuh nih ya. Ini teks dari artikel ya, Tribun News 10 Juli katanya Maya. Nih Anggi pengantin baru di Bogor ngaku menyesal dan pengen rujuk sama Fahmi. Ya nih Anggi yang hilang sehari setelah ungkap penyesalannya gitu kepada keluarga. Anggi pengantin baru di Bogor mengaku menyesal karena sudah gegabah katanya. Sempat dikira diculik, Anggi justru tinggal di kontrakan sang mantan kekasih. Baik. Mengetahui kalau sang istri ternyata bukan diculik dan malah pergi dengan laki-laki lain kan. Fahmi kan kemarin kan keputusannya mau menceraikan gitu kan. Nah, kepada pihak keluarga, Anggi hanya mengaku menyesal karena telah berbuat suatu keputusan tanpa memikirkan risikonya katanya. Kenapa jangan mau, disuruh rujuk mah jangan mau Bang Fahmi. Ini yang enak ada dari Tribun juga nih, ada VO-nya nih muncul. Ini Nyo VO robot ceki-ceki people. Hilang sehari setelah akad mengungkap penyesalannya. Pengantin baru di Bogor yang hilang sehari setelah akad mengungkap penyesalannya. Nyesel. Kepada keluarganya, Anggi Anggraeni, 21, mengaku menyesal karena sudah gegabah. Penyesalan itu diungkap oleh Anggi setelah kabur bersama mantan pacar dan meninggalkan suaminya, Fahmi Husaini. Tanpa kabar apapun, Anggi tiba-tiba pergi dari rumahnya di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor pada Senin, 26 Juni 2023. Beralasan COD ayam geprek, Anggi rupanya justru menemui mantan pacarnya, Adriaman Lase, yang tinggal di Jakarta. Sempat dikira diculik, Anggi justru tinggal di kontrakan sang mantan kekasih. Anggi juga sempat mengabari ibu kandungnya, dan meminta sang ibu untuk tidak mengkhawatirkannya. Di Jakarta, Anggi dan Adriaman Lase rupanya merencanakan pelarian mereka ke Medan. Saat itu Anggi pergi ke Medan lebih dulu, sementara Adriaman Lase masih tinggal di Jakarta. Anggi pun setia menunggu kekasihnya itu untuk menyusul dirinya ke Medan. Namun saat Adriaman Lase hendak menyusul Anggi ke Medan, rencana mereka itu keburu ketahuan. Sorry di pause dulu. Yang ini ternyata aku pikir itu kayak orang tua atau kakaknya ya. Dia ya Allah. Gantengan juga Mas Fahmi. Makanya udah mah lebih ganteng, lebih mapan gitu. Iya. Yang ini nggak modal. Nanti kita korek nih. Semua modalnya dari Anggi. Ya Allah. Dimana duitnya itu? Duit Fahmi. Astaga. Lanjut lagi. Lanjut. Alhasil, Anggi pun dipulangkan ke Bogor oleh orang tuanya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengetahui kalau sang istri ternyata bukan diculik dan malah pergi dengan laki-laki lain, Fahmi Husaini pun memutuskan untuk menceraikan Anggi. Fahmi pun akhirnya mantap untuk tidak melanjutkan lagi pernikahannya dengan Anggi Anggraeni. Anggi minta rujuk. Bagi Fahmi mengetahui motif Anggi pergi dari rumah dengan alasan lelaki lain itu sudah cukup, ungkap dia lagi. Cukup. Diceraikan oleh Fahmi, Anggi pun belum memberikan respon apapun. Anggi tidak mau bicara apa-apa, kata dia.
Kemudian ia juga mengungkap pengakuan Anggi setelah ketahuan kabur dengan mantan pacarnya. Rupanya kepada keluarganya, Anggi mengaku menyesal. Kepada pihak keluarga Anggi hanya mengaku menyesal karena telah berbuat suatu keputusan tanpa memikirkan resikonya, jelasnya lagi. Setelah dipulangkan dari Medan, Anggi sendiri belum bertemu lagi dengan Fahmi. Lo kemarin katanya di Bandung. Nggak tahu. Ini dari Medan ternyata. Mungkin drop di Bandung atau kayak gimana gitu. Dan ini yang pastinya. Jadi ke Medan tuh ini loh hayal-hayalan selingkuhan. Nanti kita ke Medan aku kenalin sama mamaku. Begitu rencananya nggak sempet kesampean. Ya mau gimana ya, keburu ketangkap duluan, keburu keproses duluan. Ya karena si mantannya ini, si Ayla itu lama ke Medannya gitu. Karena si Angginya katanya tadi dia bilang kan udah duluan ke sana, mantannya lama kesananya. Iya. Pas mau ke sana ketangkep. Akhirnya diproses segala macam sampai akhirnya ada video ini nih meluncur. Cus. Yo. Ya. Ya udah kelihatannya nggak modal ya gitu kan. Yang maintain siapa, yang mau ibaratnya mempertanggungjawabkannya siapa. Yang ini masih mantan cuman pengen hoheo gratisan doang karena semua modalnya juga dari Anggi, di mana itu duit Fahmi. Oke. Fahmi gak terima dong. Ditagih sama si Fahmi nih ganti rugi, mantan Anggi nangis di polsek katanya. Ya tuh iyalah harus minta ganti rugi Iyalah. lah. Mana nanti ada video Fahmi lagi bakar undangan. Oh. Yang harusnya Sabtu ini, guys. Iya. Nih kita lihat nih kayak ceki-ceki people videonya. Play. Mantan pacar Anggi Anggraini menangis saat dimintai biaya ganti rugi uang nikah oleh suami sah Fahmi Husaini. Tentunya sikap tersebut tak sebanding dengan gaya mantan pacar Anggi yakni Adriaman Lase yang membawa kabur istri orang. Adriaman menangis karena tak mampu mengembalikan biaya nikah yang sudah dikeluarkan Fahmi. Diketahui saat ini Fahmi telah menceraikan istrinya Anggi Anggraini. Ia mengikhlaskan Anggi namun meminta agar semua biaya pernikahan dikembalikan. Pasalnya uang yang dipakai untuk menikah adalah hasil kerja kerasnya selama 3 tahun lebih. Fahmi mengatakan bahwa untuk menikahi Anggi ia memberikan uang seserahan 20 juta rupiah. Sementara keluarga Anggi meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut. Mantan pacar Uang seserahan 20 juta yang baru di highlight belum, nggak tahu ya dibalikin full atau enggak tuh yang sama tim vendor, WO, resepsi segala macamnya itu belum ketahuan juga kan. Tapi kayaknya kalau misalnya kurang seminggu nggak akan bisa dibalikin deh Bang. Iya mungkin, tapi kan bisa dilihat ada kasusnya seperti ini kan viral gitu, siapa tahu ada kebijakan. Cuman kita mau nge-highlight uang 20 juta itu. Iya. Kenapa uang 20 juta itu dipakai sama Anggi? Ini meluncur. Cus. Jadi uang 20 juta itu beserta cincin dijual untuk membiayai hidup mereka berdua. Astaga. Kan nggak modal ya. Iya. Si cowoknya nggak modal. Ini si ceweknya mau aja lagi. Iya. Bahkan ada video nih, nanti bocorin dikit ya, yang katanya ceweknya diguna-guna. Wadidaw, nanti kita lihat video, tapi liatin dulu ceki-ceki people. Play. Selama kabur dari rumahnya, Anggi Anggraini pengantin baru asal Bogor disebutkan sempat mengontrak rumah di Jakarta sebelum akhirnya ditemukan berada di Bandung. Saat pergi dari rumahnya di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Anggi meninggalkan suaminya sambil membawa surat berharga. Di sana, Anggi tinggal di sebuah rumah kontrakan yang ia sewa. Tak sendiri, Anggi tinggal di rumah kontrakan itu bersama mantan pacarnya. Lantas yang jadi gini. Tinggalnya nggak sendiri, bareng sama mantan pacarnya. Bohong kalau nggak digeprek mah. Oh jadi COD ayam geprek ini tuh maksudnya. Iya. Jadi kan aku mau COD ayam geprek gitu. Dipikir ayamnya yang digeprek. Nggak tahu ayamnya mah di meja makan, dia yang digeprek gitu kan sama mantannya gitu. Maksudnya paham loh, paham kan? Jadi pertanyaan, dari mana uang yang digunakan Anggi untuk menyewa rumah? Sebelum akhirnya ditemukan, Fahmi menuturkan kalau istrinya itu pergi sambil membawa surat berharga milik mereka. Sepertinya Anggi sengaja membawa surat cincin pernikahan itu untuk pergi menemui mantan pacarnya. Muncul dugaan Anggi sengaja membawanya agar bisa dijual jika kekurangan uang. Beberapa netizen juga sempat curiga dengan tingkah Anggi yang membawa surat cincin itu. Sempat duanya bawa surat cincin. Berarti emang niat mau pergi itu MH, tulis akun Rieshako. Karena sekalian juga buat pegangan juga bener banget. Aku setuju banget. Dia kan selain megang yang 20 juta itu yang katanya uang apa namanya sebagai tanda jadi, uang mahar atau apa gitu.
Nah dia juga bawa surat juga gitu buat jaga-jaga atau buat modal dia nikah lagi di Medan. Karena dia kan balik lagi merencanakan dengan mantannya itu untuk pergi ke Medan after kabur tuh. Tapi gagal yang tadi dibilang kan. Karena di sini juga ada nih beritanya soal dia gagal pergi ke Medan meluncur. Tunggu bentar, Oh Mang. belum. Berarti kan kalau dia sebelum pergi udah bawa surat surat beli cincin berarti ya? Yes. Ya berarti dia udah niat banget gitu kan? Dari dikasih mahar sebagai tanda jadi pun mungkin aku mau sujon-sujonnya udah niat gitu. Mungkin ini mah kalau mau sujon-sujonnya ya. Ini yang ketahuan. Oh iya. Bisa jadi hubungannya memang sudah berjalan berapa lama gitu yang Iya, nggak ketahuan gitu. Iya. Nih meluncur nih. Cus. Nah kata nih Tribun Jambi nih ya, rencana Anggi ke Medan tuh belum bertemu calon mertua. Gila. Gagal, ceki-ceki people. Play. Rencana Anggi pengantin Bogor kabur ke Medan, ternyata belum bertemu calon mertua, keburu ketahuan. Anggi Anggraeni dan pacarnya, Adriaman Lase ternyata sudah menyusun rencana saat kabur sehari setelah akad nikah dengan Fahmi Husaini. Anggi Anggraeni awalnya pergi ke Jakarta, tempat kontrakan Adriaman Lase. Setelah dari Jakarta, Anggi pergi ke Medan. Perlu diketahui bahwa Adriaman Lase berasal dari Medan. Ia bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi di kawasan Tanah Abang. Adriaman Lase dan Anggi Anggraeni merupakan rekan kerja. Bener, cinlok. Rekan kerja resign waktu mau deket-deket nikah. Pasti dong. Nggak mungkin dong. Iya. Iya nggak? Jadi bisa jadi mereka menjalin dua hubungan tuh. Iya. Si Anggi sama si Fahmi juga, sama si AL juga gitu kan. Iya. Atau rekan kerja. Lanjut lagi. Lanjut. Setelah dari Jakarta, Anggi kemudian pergi ke Medan seorang diri. Anggi dan Adriaman menyusun rencana dalam kepergiannya ke Medan. Anggi pergi sendiri lalu Adriaman Lase akan menyusul. Menurut sumber tribunnewsbogor.com, di Medan Anggi Anggraeni belum bertemu calon mertua atau orang tua Adriaman Lase. Anggi Anggraeni justru tinggal di sebuah kontrakan. Kapolsek Rancabungur Ibtu Hartanto menerangkan ketika sudah diketahui ada Medan, keluarganya menyuruh Anggi Anggraeni pulang. Polisi dan keluarga juga meminta Adriaman Lase ke Bogor dari Jakarta. Menurut Hartanto, keluarga juga langsung mengirim tiket pulang untuk Anggi. Namun karena tak mendapat tiket ke Jakarta, Anggi Anggraeni terbang dari Medan ke Bandung. Ke Bandung. Ketika Anggi masih dalam perjalanan, polisi melakukan mediasi bersama Fahmi Husaini dan keluarga Anggi Anggraeni. Hasilnya, Fahmi memutuskan menceraikan Anggi Anggraeni, pengantin Bogor yang hilang. Karena ada netizen juga yang beranggapan keluarganya 11-12 sama Anggi. Keluarganya udah tahu tapi menutup-nutupi. Katanya, karena ada video ini meluncur. Cus. Selama pergi bersama pacar, Anggi selalu mengabari ibunya. Itu berarti orang tua tahu dong niat buruk anaknya. Aduh, bawa kabur istri orang malah kehabisan ongkos pulang ke Jakarta. Bukan kehabisan ongkos ya, nggak ada tiket. Iya. Jadi dipesaninnya tiket ke Bandung gitu. Ya Allah, tolonglah ceki-ceki people. Play. Di Jakarta. Berdasarkan pengakuan Anggi, ia pergi menemui Adriaman Lase atas kemauannya sendiri. Ia sebelumnya sudah menelepon sebelum nekat kabur hanya selang sehari setelah akad nikah. Kepada kepolisian, Adriaman Lase juga mengakui bahwa Anggi adalah kekasihnya. Saat tiba di Jakarta, Anggi tinggal di tempat Adriaman Lase Sorry dipotong. hingga akhirnya memutuskan untuk Sorry. pergi. Bukan mantan berarti. Si Adriaman kan bilang ini kekasih saya gitu. Selingkuh. Ya Allah, baru beres kasus selingkuh. Ini selingkuh lagi. Pusing. Lanjut lagi Lanjut. ke Medan. Selama kabur, Anggi juga selalu mengabari sang ibu yang berada di Rancabungur melalui pesan WhatsApp. Yang mana artinya orang tua dari Anggi tahu niat jahat dari sang anak yang kabur dari Fahmi. Bahkan Anggi juga memberitahu sang ibunda soal keberadaannya di Medan, Sumatera Utara bersama dengan Adriaman Lase. Keduanya kemudian mengaku kehabisan uang untuk ongkos pulang ke Jakarta. Padahal saat itu Adriaman Lase hanya izin beberapa hari dari tempat kerjanya, sehingga memang mau tak mau harus kembali bekerja. Anggi pun akhirnya meminta tolong pada keluarganya di Bogor untuk mengirimkan uang agar bisa membeli tiket pulang. Saat ini Anggi sudah berada di rumah orang tuanya di wilayah Rancabungur. Setelah jauh-jauh memperjuangkan kekasihnya, Anggi Anggraeni pun akhirnya diceraikan oleh sang suami, yakni Fahmi Husaini. Iyalah. Fahmi, suami Anggi, mengaku rela mengikhlaskan Anggi
untuk dinikahi sang mantan kekasih Adriaman Lase atau di Jakarta. Berarti aku setuju kalau dibilang orang tuanya pun tahu dan dia diam aja. Soalnya kalau enggak di hari kedua tuh biasanya harusnya udah beres. Maksudnya beres? Karena enggak langsung ke Medan yo. Hari keberapa baru ke Medan gitu. Hari kedua kan malam pertamanya hilang tuh dia kan ke kontrakan si cowoknya tuh yang di Jakarta gitu. Ya pasti nggak mungkin dong didiemin sampai semalaman. Pasti langsung panik dong suaminya, tanya kanan kiri. Mungkin tanya ke ibunya yang jelaskan apa di rumah ibu apa enggak gitu. Yang harusnya si ibunya harus langsung koordinasi, kooperatif. Jadi nggak sampai berlarut-larut gitu. Benar. Ya enggak? Di sini yang aku tangkap sih orang tuanya diem-diem aja gitu. Iya. Bener juga berarti kehabisan ongkos. Bener berarti captionnya bawa kabur istri orang malah kehabisan ongkos. Gini sekiranya lu masih kureng-kureng mah, ya Allah. Masalahnya misalkan mereka berdua nih ya pengen nikah, ya udah usaha bareng-bareng, jangan nipu orang, nyari modal dari iya masalahnya udah sampai nikah. Ya salam, si Anggi kok tolol gitu. Sama kalau iya sih kalau mau dibilang kalau gitu kenapa nikahnya sama si Fahmi gitu. Berarti ya mungkin tujuannya buat duitnya. Iya. Gila. Lagian gini, enggak mikirnya tuh bener-bener dangkal ya. Orang baru nikah terus istri hilang, ya kali suaminya diem aja ngangong-ngangong gitu kan. Dia pasti usaha gitu. Ya Allah tolong. Ini si Anggi sekolah sampai gerbang doang begini nih pusing aku nyo. Nih nyo nih, nextnya nyo meluncur. Jos. Nyo. Ya. Ini yang menarik waktu diinterview sama Kang Dedi ya. Ditanya apa dia masih cemas, masih kepikiran gitu, apa udah move on gitu kan. Nih jawaban dari Fahmi. Ceki people. Play. Kamu sudah nggak lagi memikirkan dia? Enggak. Nggak lagi kecemasan dia takut ada apa-apa? Diceraikannya ke hari ke-13. Ya hari ketiga lu ceraikan. Setelah itu kamu nggak memikirkan dia lagi? Biarkan saja. Nggak lagi ada kecemasan. Biarin aja. Nek ku badak, nek ku mau, nek ku lalaki, hempek limpah majikan aing ieu. Gitu. Apa artinya? Dia kan udah nggak cemas, udah nggak mikirin gitu kan. Mau sama badak, sama macan, sama orang gitu, bodoh amat silakan gitu. Bukan istri gue lagi gitu. Oke, aku dengernya lucu soalnya. Empek lain pemajikan aing ya. Gitu. Apa itu? Iya silakan gitu, bukan istri gue juga. Pek gitu. itu Pek tuh silakan gitu. Pek gitu kan. Oke. Pek wae gitu. Silakan udah saya tuh udah nggak peduli gitu, silakan gitu. Allah. Aja Biarkan mungkin itu saja. kebahagiaan Gitu mereka gitu. dong. Biarin aja kebahagiaan mereka gitu. Bagian mereka. Nah, sekarang dari sininya udah lupa namanya Anggi. Udah. Nah, selama pacaran sama kamu hampir 3 bulan. Hampir 5 bulan sampai pernikahan. Hah? Sampai pernikahan. 3 bulan kan? 4 bulan. 4 bulan. Iya kan 4 bulan dengan pernikahan. Perilakunya gimana? Baik. Memperlihatkan rasa sayang. Iya. Suka ngalendean gitu, suka. Apa itu? Iya, kalau ke orang tua juga dekat gitu Deket. kan. Terus suka kalau lagi duduk gitu tiba-tiba dia pergi dulu nge-WA kayak teman saya gitu. Enggak sih biasa. Enggak, tiba-tiba pergi dulu video call gitu. Enggak. Normal. Biasa aja, Pak. Kok bisa ya? Kan yang gitu tanda-tandanya ada. Itu biasa normal, nggak ada curiga apapun. Waktu malam tidur sama dia walaupun kamu tidak melewati malam pertama nggak ada kecurigaan apapun. Tidak ada WA, tidak ada telepon. Ada mungkin dianya rapih, kamunya yang nggak punya rasa curiga. Kemungkinan gitu. Iya betul, si Fahminya terlalu polos, si Angginya udah pro player gitu kan. Jadi bener-bener senyap gitu, operasi senyap nyap. Tapi Nyo, ini momen yang tadi waktu Mama ngeliat anjir sedih, gua angkat dulu lah buat yang terakhir mungkin kali ya, meluncur. Jos. Nyo, Iya. tetap tabah, kuatkan hatimu. Dimana harusnya Sabtu ini menjadi hari bahagia dia, tapi lewat ceki people. Play. Ini ada musik ya. Ini Fahmi di kebon gitu kan, membakar surat undangan resepsi Astaga. pernikahannya kemarin Selasa. Di mana ya kan surat itu harusnya mulai disebar karena ia bakal menggelar resepsi pernikahan di kediamannya Kampung Sukajadi, Mekarsari, Ranca Bungur Sabtu 15 Juli. Bayangin nggak? Tanggal 15 acara, tanggal 11
Dimana itu adalah 4 hari sebelumnya dia harus bakar undangan. Yang harusnya dimana dia harus nyebar gitu. Ini dia Iya, harus iya. bakar karena ya batal. Ya Allah. Ini lagu ya, mohon maaf jadi gak bisa di-play ini ya. Namun rencana tersebut gagal. Karena iya dinikahinya ketahuan kabur bersama sang mantan. Iya. Dimana mantannya gak mau tanggung jawab, dianya minta rujuk Brad. Pernikahan yang baru seumur jagung akhirnya bukan seumur jagung lagi anjir. Belum jadi, tunasnya juga belum jadi. Baru Iya. berapa hari, hitungan hari. Ya Allah. Baru sehari. Iya. Ya walaupun yang kita lihat di video sama Kang Deddy tadi terkesan udah kuat gitu, udah tegar gitu. Tapi jujur pasti masih perih banget gitu. Pastilah. Karena impiannya dia udah menabung nih selama 3 tahun, which is itu tabungan waktu sebelum bersama Dia, si bangsat si itu. Anggi. Setelah dia jalan, dia kumpulin, wah tambatan hatiku. Aku siapkan ini uang segala macam buat Iya. nikahin gitu, dihalalin, sah gitu. Ces, kabur, dibawa sama duit-duitnya gitu. Disuruh balikin nanti dulu, dicicil ya Allah. Terus mengaku menyesal, mengaku karena gegabah ngambil keputusan pengen balik berak sekebon. Nyo, Iya. kejadian seperti ini di Indonesia tidak abdol kalau tidak disangkut-sangkut pautin sama hal-hal goib. Tunggu, tapi sebelum ke sana, Mang. Kan kata Mamang tadi bayarnya dicicil gitu kan. Itu justru makin bikin sakit di Fahminya enggak sih? Karena kan kalau misalnya nih begitu dibalikin, ya udah sampai sini urusan kita selesai gitu kan. Paling ya tinggal dia menyembuhkan sakit hatinya gitu kan. Kalau dicicil kan paling kayak ada kabar, ya makin sakit gak sih? Iya, itu bisa juga. Terus yang kedua, berarti bener duitnya dipakai. Iya. Kalau duitnya di keep itu biasanya ya langsung balikin ya duitnya ada nggak gue apa-apain. Ini bener duitnya dipakai. Iya. Anggi, Anda dapat nominasi wanita anjing uyang 2023. Apa Blok. hayunya? Ya, itu udah ultimate anjing uyang. Dan sekarang ke ini terawangan paranormal soal kenapa sih Anggi seperti itu. Ini aku suka meluncur. Cus. Nyo. Ya. Tahan nih, fokus, kita harus serius nih. Terungkap ada unsur gaib di kasus pengantin hilang di Bogor. Oke. Ceki people. Play. Namanya Puter Giling, siji loro telu papat kalimo pancer. Kakang bareng lahir sedina sungi sing liwat margoino lan ora liwat margoino. Mlebu kok kapani Jabang pene Anggi. Ya. Aku tutut sukmomu, aku tutut rohmu, aku tutut rogomu. Bali saking kersaning Allah. Ini kena pelet dia. Ini kan bukan dia sebetulnya. Karena kena pelet juga gak bakalan dikawin sama mantannya. Saya pribadi menyampaikan Nih, mantannya nih. bahwasanya Anggi Anggraini mulai saat ini sudah tidak menjadi istri saya. Ini Kena pelet. Masa sih? Nggak tahu. Maksudnya kalau mantannya bisa melet, kenapa nggak Agnes Mo aja gitu? Iya benar. Iya nggak? Kenapa nggak artis-artis aja? Kenapa harus Anggi gitu? Kena pelet gitu? Apa emang ya si Angginya blok aja gitu, kesemsem gitu? Maksudku kalau gini, kalau memang ya bener bisa melet mantannya, kenapa nanggung gitu? Maksudku? Iya ya, kenapa kan dia nih istilahnya berduit enggak gitu kan si cowoknya itu kan. Ya udah melet yang misalnya cewek yang masih single yang duitnya banyak. Jadi kalau gitu. udah nikah pun dia nggak keluar duit gitu. Biaya gitu. sehari-hari juga nggak perlu keluar duit gitu kan. Itu sih nggak tahu, yang aku tangkap sih karena satu lokasi kantor gitu kan. Dan lebih dulu pacaran. Bukan masalah pelet sih, lebih ke apa ya? Apa sih bahasa ininya tuh? Ada investasi emosi, gimana sih yang jadi rutinitas gitu? Setiap hari sama kamu terus. Iya. Ya nggak, lebih banyak waktu aku tahu quality time yang dihabiskan gitu. Iya. Yang si Angginya blok. Nggak punya logika, nggak punya nalar. Iya. Hatinya dia masih punya si Fahmi, bukan si Fahmi, siapa? Si AL itu. Itu ya, kalau si AL bisa melet tuh lebih ke melet semua aja gitu. Jelas-jelas lebih tajir gitu. Tolonglah. Tapi respect sih. Respect ini suaminya
langsung ngambil tindakan tegas. Iya. Menceraikan gitu. Ya mungkin berpikirnya karena belum ada anak, belum panjang juga gitu. Iya. Soalnya kan ada gitu kan yang nggak menceraikan gitu walaupun selingkuh. Yang mana tuh Mas? Enggak, nah ini Nyo, yang mengenai ada video nih. Ini tanggapan Randy Kejarnet yang katanya kecewa nih, sempilan aja nih sebelum kita Oh yang masuk. itu. Bukan. Oh, bukan. Ini video tanggapan Randy Kejarnet yang kecewa. Iya. Karena yang ononya nggak bubar malah baik-baik aja gitu. Kecewa meluncur. Jos. Nih Nyo, tanggapan Randy Kejarnet atas klarifikasi Syahnas JJ ya, ceki-ceki people. Play. Jadi kan dia udah speak up nih meminta maaf dan mengaku kesalahan akan memperbaiki rumah tangganya, cuman Syahnas sama JJ kan dia udah speak up nih meminta maaf dan mengaku kesalahan akan memperbaiki rumah tangganya, cuman netizen masih belum puas karena dia nggak meminta maaf kepada Lady nih, istri abang. Gimana, perlu nggak sih untuk mereka terutama Syahnas minta maaf kepada Lady? Perlu lah, karena kan yang ngelakuin ini bukan cuma gua juga, bro, sebut lah ya. Oh iya. Tunggu. Sekarang kalau dia jawab perlu, dibalik dulu pertanyaannya. Bukan mau bela JJ ya. Iya. Cuman ada nggak dia minta maaf sama JJ? Oh iya. Gitu dong, kalau lu mau balance gitu, jangan cuman ibaratnya si Syahnasnya yang suruh minta maaf ke Lady gitu ya. Iya, ada nggak lu minta maaf sama JJ? Kan dia bilang sendiri, karena bukan dari gua doang kesalahannya. Iya. Begitu kan point of view-nya dibalik, bukan dari Syahnas doang. JJ ada nggak minta maaf ke JJ? Gitu loh. Bener. Jangan sok jadi kayak korban, anjir, sebel banget anjir. Berkat mereka berdua tapi kan ya nggak salah juga dia jawab kayak gitu kan, ditanya sama si wartawan perlu nggak minta maaf ke Lady, kan katanya kan yang lagi viral kan si Syahnasnya nggak minta maaf sama Lady nih bang, gimana menurut abang gitu. Ya perlulah gitu, ya benar sih, cuman harusnya dari wartawannya juga nanya ya kalau gitu berarti abang udah minta maaf belum ke JJ gitu kali ya. Ya apa ya, nggak pantas sih dia ngomong perlu gitu. Menurut aku ya, katanya perlu nggak gitu kan. Ya saya kurang tahu kalau misal kayak gitu. Jadi kayak kayak ini, kayak orang yang nyuruh berhenti ngerokok tapi dia sendiri ngerokok gitu. Iya. Pantas gak sih orang dia sendiri ngerokok nyuruh kamu berhenti ngerokok, nggak baik ngerokok. Pantas gak sih gitu kan? Kan nggak pantas gitu. Tapi ya udahlah, ini cuma 9 doang pusing. Mungkin dia mukanya kecewa juga gitu, kayak sekarang kecewa gitu. Tapi mungkin kedepannya karena tidak ada Lady yang akan speak up nih gitu, mungkin gimana pusing, tahu udah pusing, intermezzo aja. Nyo, sesuai requestan kemarin ada yang minta tambahin kucingnya. Iya. Ini kita kasih kucing nih, kucing yang jadi narapidana katanya, ceki people. Boleh. Pemirsa, seorang pelaku pembobol minimarket di Desa Jatilangkung, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto ditangkap polisi dan warga saat tertidur di dalam gudang. Pelaku beraksi seorang diri masuk ke lewat atap dan akan mencuri barang-barang di dalam minimarket. Mukanya lucu banget. Dia mungkin bisa mikir bebaslah, terserah lu lah babu, yang penting gua beres ini makan pokoknya Maya gitu kali. Karena nggak melet-melet itu tadi. Yang ini lucu, ada lagi lebih lucunya. Nggak cuma satu kucing kriminal soalnya. Ada lagi nih meluncur. Nah ini kriminalnya bukan karena dia melakukan ini ya, tindakan kriminal ya, tapi karena dia katanya mengalami gangguan jiwa karena ditinggal nikah pujaan hati. Nih ceki-ceki people. Play. Akibat ditinggal nikah pujaan hatinya, seorang pria mengalami gangguan jiwa dan harus dipasung keluarga di Desa Cinta Manis Baru, Banyuasin, Sumatera Selatan. Keluarga terpaksa melakukan pemasungan karena sang pria sering mengganggu. Gemes gak? Gemes. Kakinya begini-begini kayak dia. Apaan sih ini di kaki gitu ya? Coba kalau si Abu digituin, boro-boro baru mau dipasang ada udah dicakar paling. Digigit. Ini katanya lebih gemes sejak dini meluncur. Ini katanya nih ngeongnya tuh memang sudah mengemaskan ceki-ceki people. Play. You have the cutest little meow. You do it again. Then what happened? Oh, you don't say. You wanna come out? Okay. Oh, ini di tempat adopsi ya? Fish or chicken? Kayak kucing yang itu yang hilang kan? Iya. Yang masih kecil banget suaranya. Iya. Warnanya juga begini. How was your day? Really?
Dia ini ya, kayak apa? Manja Talkative. banget. Oh, manja. Right on that. Wih lah, panjang banget. Okay, give me a second. Oh, udah gede. Squirrely. Ya kan? What do you have to bukan say nih. for yourself? Enggak, suara tetap begitu. Say please. Kayaknya si Abu harus kita kasih video ini biar dia tahu cara ngeong gimana. Semalam itu pertama kalinya si Abu ngeong banyak. Biasanya dia atau Cuma gitu iya, doang. dia nggak bisa ngeong jadi suaranya apa Abu minta ayam, minta daging ayam waktu kita masak. Abu harus nonton ini biar bisa belajar ngeong. Baru pertama kalinya semalam tuh Abu ngeong banyak sampai Ngeong apa begitu? Laki ngeong begitu. Tolonglah. Oh iya, Abu tuh cowok ya? Iya cowok sekarang udah ketahuan karena ada bekas bijinya yang hilang gitu. Next aja. Next. Yo. Pakmu, abis itu kita super thanks. Ceki people. Play. Iya, lampu ya, lampu ya. Ceritanya jadi bayi. Ngomong yang ini, yang itu. Ya Allah. Ya Allah. Oh ini yang pakai crop top. Ya di gak bapak di dunia ini yang pakai baju ini cuma modal keren. Masa lo kayak gini sih? Gak apa-apa pak, gak apa-apa. Papa pakai baju kayak gitu udah ngeluh. Nih, lihat gimana saya pak pakai baju gini. Hah? Gimana saya? Karena papa kalau malu gak ada belakang aja. Lo ngendorse papa gak ada belakang. Oke? Jadi kan orang-orang gak ada yang tahu. Oh ini pakmu gak ada yang tahu gitu. Jadi wih. Apa astagfirullahaladzim, minta susu. Apaan tuh susu? Botol juga. Aduh. Ya pemain juga saya. Ayo. Ke dalam dan bawa aja. Gak tahu. Oh my. Ya Allah. Masa papa pakai gutek sidil. Masa papa pakai gutek sidil. Tunggu dulu, ini cute, so cute ya guys ya. Cute apanya cute? Warnanya tuh. Aduh jarinya jelek. Nah, udah bagus. Enggak mau tapi dipakai. Tunggu. Sebentar ya, guys. Kira guys, kira-kira begini ya. Nanti jadinya kalau pakai yang dari My Baby House ini, kalau kalian mau beli kan bisa beli di sini. Gila. Itu mah bukan Pak Muhnya yang kuat. Ya Pak Muhnya juga kuat sih. Kuat. Gendongannya juga kuat. Ya, mah bye bagong gede begini anjir pusing. Mau-mauan juga Pak Mau-mauan Mu. aja. Ya Allah. Dia tuh nahan ketawa dari tadi tahu kayak Sama nahan berat juga kali ya. gitu. Udah lah, cukupnya kita meluncur ke Sayteng tuh. Super. Thanks. Meluncur. Cus. Nyo. Yes. Mantap Nyo. Super Tank kali ini ada 4 Nyo. Rame sekali Sultan Santuy kita. Dan yang pertama kita buka dari Alfia Agatha, Via Nabi Prilly Queen. Suaranya Mang dan Santuy People. Lah, aku baru nulis komen di video kemarin udah ada notif baru katanya. Padahal mau marah-marah, lihat berita kemarin tapi ya udahlah ya. Ya udahlah ya, jangan marah-marah, tahan es mochi dan langsung kita buka aja dari tukang sound hajatan. Se katanya agak lain nih. Jam 5 udah upload. Iya, karena kemarin kita bisa ngeksekusi cepat gitu ya, sama biar memperbanyak jadi malam udah tinggal nonton aja, tidur cepat ya. Makanya setuju kalau kendaraan diganti jadi yang pakai air bahan bakarnya. Ke satu polusi, kedua irit dana dan bisa jadi buat modal riset lagi ketika dia menjual air murninya di pasar seperti Tapi susah loh. Tahu lah susah.
nggak tahu, aku pesimis aja bisa dieksekusi itu di kita gitu ya. Iya. Karena bukan karena Bapak Ariantonya nggak bisa, bukan di regulasi dan birokrasinya mungkin. Nextnya Sumi Zain. Biasanya upload tengah malam, udah penat mau nonton nggak jadi karena ketiduran. Ini tumben banget upload jam segini. Jam segini. Selalu nontonin tapi jarang komen. Nah iya, biar banyak yang nggak ketinggalan gitu, nggak nunggu besok gitu, kesian gitu kan, biar update jadi besoknya udah, wah gue tahu nih yang semalam lagi rame gitu. Player random, wah pasti gegara emas imitasi ya, jadi uploadnya sore-sore banget, karena emas-emas imitasi. Riki Abdurrahman, ini penemuan lama banyak dipelajari di sekolah-sekolah teknik yang cukup besar. Di sini aku kritik positif tanpa merendahkan bapaknya. Air memang bisa jadi bahan bakar dengan cara memisahkan hidrogennya, memanfaatkan listrik aki motor. Hidrogennya dibakar di mesin. Masalahnya aki cenderung gampang soak, sedangkan aki harganya mahal dan limbahnya cukup berbahaya. Kalau masalah bule-bule ngelirik dan manggil bapak itu buat tunjukin penemuannya, ya wajar, budaya mereka begitu. Tapi apakah benar ada kontrak dengan perusahaan itu? Karena dipanggil sama perusahaan luar itu wajar. Dan mereka sering bukan bapak itu aja. Apakah ada berita yang menjelaskan bule itu membeli patennya? Apa hanya minta mempresentasikan penemuan aja? Dulu zaman Pak SBY juga gini, pakai mobil ternyata buat ngerubah air jadi hidrogennya mahal. Kita hanya fokus air jadi bahan bakar tanpa ngitung biaya buat ngerubah air jadi hidrogen. Iya bener sih, masuk akal. Bisa pakai yang itu kemarin kan, bisa pakai air biasa, cuman kotor aja gitu kan, yang jadi lumpur itu kan. Yang ininya yang mahalnya pengubahnya kan, dia pakai anoda katoda, yang tadi energi pakai aki. Sebenarnya jadi bisa dibilang berbahan bakar aki dan air. Bukan Aki dan Nini, tapi Aki dan air gitu. Aki Nini kakek nenek gitu. Tapi apapun yang terbaik, apapun nanti gimana hasilnya, yang terbaik buat Bapak Arianto gitu. Karena dibalik istilahnya dia dibeli atau enggak sama Australia sama Italia gitu, yang memang jadi fokusin tuh keberanian dia gitu buat ngelawan arus yang sudah sekian lama terjadi gitu, dan juga ngelawan nama-nama besar gitu secara dan langsung. Setidaknya dihargai gitu. Jadi meskipun nggak dibeli jadi hak paten atau gimana, ya setidaknya dihargai daripada yang kemarin kan tidak menghargai gitu kan. Pusing gitu. Next saya Nur Hayati, numpang lapaknya Kalvia. Astagfirullah. Pulang hajinya Karim malah pamer. Biasanya kalau yang paling ibadah haji, yang pulang ibadah haji itu cenderung ke religi. Next ada dari Ana Dilani, Balu. Selamat malam Nyomang, udah gitu aja. Ya, kok gitu aja sih, nggak apa-apa, sering-sering ya. Rifki Nurfalah, wah panjang aku yang sikat nih. Dulu pernah ada riset tentang pengganti BBM pakai air sebelum tahun 2000-an. Saya lupa namanya siapa. Kejadiannya mirip-mirip, ada banyak tekanan dari para pengusaha minyak di US. Terakhir kabarnya teknologinya tidak dikembangkan. Optimisnya 20 tahun lebih Nikuba dikenalkan oleh Bapak Arianto ini, alias sudah ada penerusnya dari penelitian itu. Dari air H2O dialirkan listrik agar terpisah jadi hidrogen atau H2 ya, dan oksigen H2O2 jadi dipisah. Itu hidrogen diambil buat bahan bakarnya. Modal utama untuk teknologi Nikuba ini adalah di listrik alias baterai alias acu itu. Baterai dari nikel, tambang nikel terbesar ada di Indonesia. Betul, setuju. Daerah mana ya? Aku lupa. Tasik, Garut, Tasik, lupa. Ada bener. Harusnya paham lah ya kalau mau jadi negara besar, makanya Molis ada subsidinya juga kemarin gitu. Mereka yang ada di gedung itu kayaknya belum paham mungkin ya, bisa jadi kesempatan besar harusnya. Semoga kali ini dengan banyak wacana mencari pengganti BBM, harusnya wacana ada pengganti BBM. Harusnya ada banyak pihak yang mendukung teknologi Nikuba ini katanya. Izin Nyomang, Sentuh People semuanya mau coba buka lapak pertama saya nih. Mantap. Boleh disikat. Dari WordPress 55. Itulah perbedaan orang luar sama orang plus 26. Orang luar selalu menghargai sekecil apapun penemuan masyarakatnya. Lain di plus 26 kalau ada cuan baru mau kerja, sampai ngegejilat dan korup katanya. Hal lain yang menyebalkan, biaya riset di plus 26 kecil banget. Budgetnya Dari sini kita belajar kalau mau maju lebih baik ke luar negeri karena lebih dihargai. Betul. Dari Riandika, yo Nyomang, how are you? Fine, and you? Saya juga pernah bikin kendaraan yang berbasis H2O gitu Mang, tapi nggak efisien.
Dari Pak Arianto, biaya risetnya emang mahal betul sampai kejual tuh motorku. Tapi kalau udah sampai final atau session dari risetnya Pak Arianto, biaya kedepannya bakalan murah kok katanya. Tuh di sini ternyata banyak people yang researcher juga ya, mantap. ZXC iya sebenarnya bukan teknologi baru, tapi yang selalu jadi problem buat misalnya hidrogen dan oksigennya butuh energi yang lebih besar gitu. Iya benar. Awalnya sempat percaya nggak percaya, tapi beberapa waktu yang lalu dia bilang Ferrari nggak mampu bayar 15 M. Ya iya, masa Ferrari yang net income 2022 97 juta euro atau 15 juta gitu nggak mampu bayar malasnya, jadi ragu, makin nggak percaya katanya. Dengan adanya kendaraan listrik yang udah massal, kayaknya teori konspirasi tentang BBM jadi makin luntur katanya. Mang Didin Nikuba, sebenarnya dari dulu udah banyak hidrogen booster kerjanya tuh. Ternyata banyak yang lebih tahu, mantap nih Santai People. Micet, mohon maaf ya Bang, mungkin saya satu-satunya orang yang skeptis atas pemberitaan tentang Nikuba. Dan saya harap juga Nyomang harus tetap skeptis dan kritis tentang pemberitaan yang terlalu bombastis dibuatnya oleh media-media. Saya sarankan Nyomang lihat video dari channel Fajrul meluruskan berita penemuan bahan bakar dari air ini dan solusinya. Terima kasih gitu. Sebenarnya kalau dari kita, makanya udah bilang tadi ya, bukan yang lebih bikin amazed-nya tuh cara the way dia melawan orang-orang besar gitu loh, gitu doang gitu. Speak up-nya tuh keren gitu. Nextnya Ramadan Pradana, izin mampir ke Rifki Lapak yang malam Nyomang. Saya cukup memperhatikan dan mengikuti perkembangan Nikuba dari 1 tahun lalu. Sebenarnya kaget karena Nikuba mulai ramai lagi pemberitaan akhir ini. Sebelumnya bukan ingin menjelekkan, namun Nikuba sendiri sebenarnya nggak akan bisa dia sebagai alternatif atau inovasi. Oh, di channel Fajrul FX katanya. 1 tahun lalu. Oke, nanti kita cek ya. Nolan Soreto, udah lah Pak, pindah ke UAE. Hah? UEA, tahunya Uni Emirat Arab itu. Atau The Line, Kota Baru nih. Apa sih, nggak ngerti, aku pusing. Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang yang Santai People. Terima kasih lapaknya Kak Rifki. Mas, Mbak, Mas tembak. Oh gimana maksudnya? Mas, Mbak, Mas tembak. Kok rasanya kayak acu ya cara kerjanya? Apa nggak beda jauh sama baterai yang bahan bakarnya dari hidrogen? Ya mirip-mirip, sebenarnya mirip-mirip kayak teknologi baterai sebenarnya. Cuman banyak yang yang bikin efek wow-nya itu karena air gitu, kata air. Sebenarnya lebih mirip baterai itu. Jangan heran nih dari Lukyun. Jangan heran kalau di Indo si anjir. Jangan heran kalau di Indo sampai sekarang masih jadi negara berkembang. Karena kata-kata cintailah produk Indonesia nggak berlaku kalau ada yang lebih canggih dari luar negeri, pasti pada milih impor. Di Indo emang kurang menghargai karya. Gak perlu nyalahin orang kalau milih jual karyanya ke luar negeri. Kerja di luar negeri bahkan sampai pindah ke warga negaraan gitu. Nah bener kan Tuan Nugroho. Malam Lukyun numpang lapaknya untuk berkomentar. Ini bisa dilihat. Las-lasnya panjang-panjang anjir komennya, pusing. Hampir ya Kak Lukyun. Mobil buatan negeri sendiri nggak dihargai. Ini sekarang inovasi sangat luar biasa, masih nggak diapresiasi. Ini memang permainan kaum atas deh. Takut duitnya berkurang karena 1 liter bisa ratusan kilometer. Emang kau sat katanya. Itu mekanisme mesin uap Mang. Kalau dari dulu emang mesin uap memang works banget. Tapi sayang banget kagak ada yang mau ambil karena cuannya dikit katanya. BTW pas berita ini muncul, gue coba ngetek yang paling di atas di negeri Konoha ini Mang. Anda pasti tahu dong. Untuk ibu-ibu caper, silakan tanggung malu yang sangat besar ya. Semoga nggak stres di cibir tetangga katanya. Cuak, sudah dulu Mang. Stay santuy buat semua. Habis. Aduh, terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang untuk berkomen-komen, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonyo dan Mamang 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.